Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengkita Purnamasari, Prodi Tadris Bahasa Inggris, kelas TBIA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang pemahaman nilai-nilai dan falsafah Pancasila yang telah saya pelajari dan teman-teman pelajari. Oke, next. Pertama saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dan falsafat Pancasila. 1. Nilai-nilai dan falsafat Pancasila. Pengertian Pancasila telah menjadi istilah resmi sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia, baik ditinjau dari sudut bahasa maupun sudut sejarah. Selanjutnya, Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Selanjutnya, Panitia 5. Pancasila adalah 5 asas yang merupakan ideologi negara. Kelima, sila itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara 5 asas erat sekali berangkaian dengan tidak berdiri sendiri. Profesor Dr. Andus M.R. Notonegoro, Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Selanjutnya, pada lambang negara RI Garuda Pancasila, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, Bung Yamin. Pancasila adalah Weltanschauung, falsafah negara Republik Indonesia, bukan satu agama baru. 2. Rumusan dan sistematika Pancasila dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, bagian A, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan dalam periode 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember atau dalam kurun waktu 1945 sampai 1950. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 9 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial Semi-Parlementer yang pertama. Selanjutnya, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis. Selanjutnya, sistem presidensial menuju parlementer. Nomor 3, identitas nasional. Oke, di sini kita mengetahui bahwa sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia Beodi Eotomo 1908 berbasis subkultur Jawa, Serikat Dagang Islam 1911, kaum entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovert dan politis Muhammadiyah 1912, subkultur Islam modernis yang bersifat introvert dan sosial Individual Party 1912, subkultur campuran Indo-Belanda, Indo-Chinese, Indo-Arab, dan Indonesia asli yang mencerminkan elemen politis nasionalisme non-rasial yang berlosgan, tempat yang memberi nafkah yang menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya. Indo-Sosial Democratic Party 1913 menjawantahkan nasionalisme politik radikal dan berorientasi Marxis, unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional yaitu hakikatnya merupakan
manifestasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa atau nation, dengan ciri-ciri khas suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Yang selanjutnya, di Indonesia, identitas nasional. Nah, dalam segi ini bahwa merupakan manifestasi nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama di Nusantara dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku, dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia, kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila, dengan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, selanjutnya nomor 4, nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, dari sini kita ketahui bahwa nasionalisme Indonesia sebagai prasyarat integrasi nasional. Contoh lain adalah integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tersebut. Nah, integrasi lain adalah proses sosiologis dan antropologis yang tidak bisa dilakukan dan ditempuh dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, tetapi memerlukan proses pembudayaan dan konsensus sosial, politik di antara suku, bangsa, atau etnik yang ada di dalam negara kesatuan Indonesia. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kalau kita menggunakan pendekatan konflik sebagaimana diilustrasikan oleh Lewis C. Coser and Georges Mel, maka kerangka masyarakat akan kita dapatkan adalah integrasi yang selalu berada dalam bayang-bayang konflik antar etnik yang berkepanjangan. Kalau kita mengikuti pandangan penganut fungsional, struktural, dan Auguste Comte melalui Durkheim sampai dengan Parsons, maka yang akan menjadi faktor mengintegrasikan masyarakat Indonesia tentulah sebuah nilai umum tentang kesepakatan bersama antara masyarakat. Selain itu juga, proses integrasi tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan suatu proses yang panjang dalam waktu yang cukup lama. Integrasi nasional memang berhubungan satu sama lain dengan problem kebangsaan yang terjadi selama ini, termasuk juga soal relasi sosial yang terbangun di tengah masyarakat, baik antara masyarakat dengan masyarakat umum maupun masyarakat dengan negara atau pemerintah. Konsep nasionalisme dari Funding-Father berhubungan erat dengan konsep lanjutan lainnya, seperti konsep negara bangsa yang lebih dikonkretkan menjadi bentuk dan struktur negara Indonesia yang berbentuk Republik Nasionalisme Indonesia pada dasar berwatak inklusif dan berwawasan kemanusiaan atau humanisme. Pada perkembangannya, watak yang dirumuskan oleh tokoh nasional mempengaruhi konsep pokok tentang negara bangsa, warga negara, dan dasar negara Indonesia, yang kemudian disebut ideologi Pancasila. Oke, selanjutnya nomor 5, demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa pengertian dari nilai-nilai demokrasi di Indonesia, kebebasan mempunyai ciri-ciri yang pertama. 1. Kebebasan berpendapat adalah merupakan hak dan kewajiban bagi tiap warga negara dapat mengutarakan pendapatnya secara bebas untuk dijamin dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2005. Nomor 2, kebebasan berkelompok. Berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tidak mungkin diingkari. Kebebasan berkelompok dalam berorganisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang
harus diaplikasikan oleh setiap warga negara. Pada masa modern, kebutuhan seperti ini tumbuh dan berkembang semakin pesat. Semisal seorang calon presiden tidak mungkin mencalonkan dirinya sendiri kecuali dicalonkan oleh kelompoknya atau partainya. Yang ketiga, kebebasan berpartisipasi kesetaraan bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia, nilai-nilai kesetaraan antar warga sangat fundamental dan diperlukan bagi pengembangan demokrasi. Nah, kesetaraan itu sendiri yang dimaksud yakni adanya kesempatan yang sama bagi tiap warga untuk menunjukkan potensi mereka. Untuk ini dibutuhkan usaha keras agar tidak terjadi diskriminasi sekelompok, etnis, bahasa, daerah, ataupun agama tertentu. Demi menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan rakyat sebagai bagian dari suatu negara, maka setiap warga negara memiliki kedaulatan dalam pembentukan pemerintahan. Nah, pemerintah itu sendiri sesungguhnya berasal dari rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Kerjasama yang dapat dilakukan oleh demokrasi tidak akan berkembang jika setiap orang atau kelompok enggan untuk memunculkan kesatuan pendapatnya, kepercayaannya dalam proses pemerintahan. Kepercayaan antar kelompok masyarakat merupakan nilai diperlukan untuk meningkatkan suatu sistem demokrasi. Nah, selanjutnya nomor 6, hak dan kewajiban warga negara serta tugas dan tanggung jawab negara. Kita dapat melihat bahwa hak dan kewajiban warga negara, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Selanjutnya, persamaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. 1. Kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Bagian A, contoh hak warga negara Indonesia. Nomor 1, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nomor 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nomor 3, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Nomor 4, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayai. Nomor 5, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nomor 6, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Nomor 7, setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab negara. Setiap negara memiliki kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam hukum nasional dan internasional. Selanjutnya, suatu negara harus dapat meminjam hal-hal berikut. Yang pertama, tegaknya hak atas kemerdekaan dan persamaan bagi setiap warga negara. 1. Membuat dan melaksanakan berlakunya aturan-aturan hukum nasional. 2. Melindungi seluruh warga negaranya dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya. 3. Membela warga negara
membela warga negaranya dari berbagai bahaya. 4. Memajukan kesejahteraan warganya. 5. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 6. Ikut serta dalam segala upaya pemeliharaan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nomor 7. Rule of law. Rule of law atau Friedman 1959, pengertian formal in the formal senses. Organized public power, kekuasaan umum yang terorganisasikan. Negara otoriter pun punya rule of law, pengertian hakiki, materi atau ideological sense. Menegakkan rule of law, menyangkut ukuran hukum dan hukum yang buruk. Just and unjust law, pengertian universal sangat sulit. Ada perbedaan setiap masyarakat yang melahirkannya dan perbedaan rasa keadilan. Inti pengertian rule of law harus sama. Rule of law harus menjamin pada apa yang oleh masyarakat atau bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial. Dalam kurung, ada setidaknya rule of law tidak hanya ditentukan hukum tetapi lebih daripada itu, yaitu ada tidaknya keadilan yang dapat dinikmati setiap anggota masyarakat. Weldon 1960, rule of law tidak hanya memiliki peradilan yang sempurna tetapi ditentukan oleh kenyataan apakah rakyat benar menikmati keadilan dalam arti perlakuan adil baik dari sesama warga negara maupun pemerintah. Rule of law, penelitian historis komparatif. Setiap bangsa memiliki paham rule of law yang berbeda. Penegakan rule of law tidak menjamin negara hukum. Penegakan rule of law harus hakiki, tercipta negara hukum. Pemerintahan tunduk pada rule of law. Pemerintahan tunduk pada rule of law. Integrotnet atau Inggris paham rule of law. Inggris hukum dan keadilan. Yuzaham Belanda hakim. Definisi hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Tilar 2001, sifat universal atau umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atau atas bangsa, ras, agama, jenis kelamin. Dasar bahwa manusia harus memperoleh kesepakatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan atau dengan cita-citanya. Meriam Budiarjo 1994. Selanjutnya, makna dan hakikat HAM bagi bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17-8 dan 1945. Di sini kita mengetahui bahwa deklarasi hak asasi manusia, kebebasan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, hak individu, sosial, ekonomi, dan politik. Hak untuk memperoleh pengajaran, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, persamaan warga negara di depan hukum. 8. Geopolitik dan geostrategi Indonesia. Geopolitik Indonesia, pengantar geopolitik dan implementasi geopolitik Indonesia, perkembangan geopolitik dan geostrategi upaya menghadapi geopolitik dan geostrategi negara jiran. Perenungan menghadapi masa depan, harapan, latar belakang, ciri-ciri khas Indonesia diapit dua samudra, Hindia dan Pasifik, dan dua benua yaitu Asia dan Australia. Di bawah orbit
Geostationary Satellite Orbit, negara Nusantara Kepulauan Nusa di antara air benua maritim, Indonesia geopolitik, Indonesia kawasan Nusantara. Konsep pemerintahan yaitu government, pemerintahan, change agents, agent of development, pemerintahan negara dan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan public, governing proses, koordinasi pengadilan, streaming pemberian, pengaruh, influencing dan penyeimbangan setiap hubungan interaksi sosial politik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Governance World Bank, pemerintahan adalah cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat, the way state power of its management economy and social resource of the development that society governance under pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan, the exercise of political, economic, and administrative authority to manage nations affairs at all levels. Masyarakat madani. Selanjutnya masyarakat sipil, masyarakat madani, masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang beradab. Masyarakat madani merupakan konsep yang merujuk pada kota Madinah. Kota Madinah ini sebelumnya bernama Yasrib di wilayah Arab, merupakan kota di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang ingin membangun peradaban tertinggi madani atau kota, city atau state. Kalau Yunani, polis, landasan filosofis masyarakat sipil di barat, paham rasionalitas, adanya pencerahan. Rasionalitas adalah instrumen utamanya. Sesuatu yang berada di luar rasio menjadi tak relevan atau dikotomi. Akibatnya ada kecenderungan memandang sesuatu hanya yang berorientasi pada masyarakat modern. Kapital memandang proses sejarah secara tertutup dan menafikan perlunya elemen di luar rasionalitas.